Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang presentasi makalah yang berjudul Software System. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang komputer saat ini, baik dalam perangkat keras, hardware maupun perangkat lunak yaitu software, hampir sebagian besar pekerjaan manusia kini diselesaikan dengan komputer. Dengan demikian, komputer dapat dikatakan sebagai salah satu alat bantu manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pemakaian komputer sering digunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan pemrosesan data, data processing, dan pengolahan data word processing. Salah satu alasan mengapa komputer cenderung digunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, karena pekerjaan yang dilakukan menggunakan komputer memiliki kecepatan proses yang lebih dapat diandalkan. Perkembangan teknologi komputer kini lebih menjurus ke tampilan visual multimedia. Sebagai contoh, email, elektronik mail, pesan bergambar, suara, dan video merupakan fasilitas yang ditawarkan teknologi komputer berbasis multimedia. Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti banyak dan media bisa diartikan alat untuk menyampaikan atau membuat suatu perantara. Alat perantara suatu bentuk komunikasi seperti surat kabar, majalah, atau televisi. Apabila dikaitkan dengan pemrosesan komputer, media dianggap sebagai alat yang menampilkan teks, gambar, grafik, suara, musik, dan sebagainya. Di makalah ini kita akan membahas tentang apa itu software system, apa saja jenis-jenis software system, apa fungsi dari software system, dan apa tujuan dari software system. Yang pertama yaitu pengertian software system. Pengertian software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat dijalankan. Ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Pengertian perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sebuah istilah genetik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan mengatur perangkat keras atau hardware, di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk manajemen, memproses, dan mengolah perangkat keras agar berjalan secara optimal. Ketika perangkat keras dinyalakan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya, manajemen proses, dan mengganti struktur data sebuah perangkat keras. Selanjutnya, pengertian software menurut para ahli. Yang pertama yaitu Wiwit Siswotomo. Menurut Wiwit Siswotomo, software adalah nyawa dari sebuah hardware atau komputer. Tanpa adanya perangkat lunak, maka komputer hanyalah sebuah hardware yang mati dan tidak dapat digunakan. Yang kedua, Roger Pressman. Menurut Roger, pengertian software adalah suatu perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Dengan kata lain, perangkat lunak berfungsi untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan perintah user atau penggunanya.
Yang ketiga yaitu menurut Melvin Shafrizal Dawli, pengertian software adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer dan menjabatani interaksi antar user dengan komputer. Yang keempat, Imam Prayogo Pujiono. Menurut Imam Prayogo Pujiono, pengertian perangkat lunak adalah suatu program dalam komputer yang dirancang sedemikian rupa, yang jika dijalankan akan memberikan perintah ke komputer, hardware, software dalam rangka menyelesaikan sebuah tugas, pekerjaan, dan juga tuntunan tertentu seperti diharapkan penggunanya. Yang kelima yaitu Willman dan Ryan. Menurut Willman dan Ryan, pengertian software adalah sebuah perangkat operasi kerja untuk menjalankan berbagai komponen pada hardware yang memiliki sifat maya ataupun tidak terlihat, tetapi bermanfaat bagi penggunanya. Yang kedua yaitu jenis-jenis software sistem. Yang pertama, software berdasarkan jenisnya. Operating system, sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh operasi sistem adalah Windows, Linux, Unix, dan DOS. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka graphics GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada MS-DOS. Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard, pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kontak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Backtrack, dan sebagainya. Linux umumnya digunakan pengguna yang telah mahir teknologi, karena dalam penggunaannya membutuhkan keahlian tertentu, mulai dari instalasi sistem, konfigurasi, sampai penggunaan aplikasi-aplikasinya. Unix adalah sebuah sistem operasi OS yang dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang bernama Multiple Information and Computing Service atau disingkat MULTI. Dengan harapan Unix ini menjadi sistem operasi yang dapat melakukan multitasking, portable, dan dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna. Proyek ini dibiayai sepenuhnya oleh Departemen Pertahanan Amerika, DARPA. Selanjutnya DOS atau Disk Operating System adalah sebuah software yang termasuk ke dalam bagian sistem operasi dasar yang berupa teks. Seluruh perintah perlu diketikkan teks secara manual agar dapat dibaca oleh DOS. Hal ini juga sangat berbeda dengan Graphic User Interface yang menampilkan sebuah perintah dalam bentuk grafik sehingga mudah digunakan. Di dalam Disk Operating System terdapat perintah-perintah yang dibagi menjadi dua, yaitu perintah internal dan perintah eksternal. Selanjutnya, Programming Language atau bahasa programan, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer.
Beberapa contoh bahasa pemrograman adalah PHP, Java, Microsoft Visual Basic. PHP, Hypertext Preprocessor, adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah script language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tertentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Ninja, dan Lightspeed. Selanjutnya yaitu Java. Java adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga dikenal memiliki moto Write Once, Run Anywhere. Artinya, Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang, menyesuaikan platformnya. Misalnya, berjalan di Android, Linux, Windows, dan lain-lain. Hal itu dapat terjadi karena Java memiliki sistem sinteks atau kode pemrograman level tinggi, di mana ketika dijalankan, sintak akan dikompilasi dengan Java Virtual Machine menjadi kode numerik platform, sehingga aplikasi Java bisa dijalankan di berbagai perangkat. Selanjutnya, Microsoft Visual Basic, sering disingkat sebagai VB saja, merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman. Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman Basic dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Beberapa bahasa script seperti Visual Basic, Form Application, dan Visual Basic Script Edition mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya yang berbeda. Selanjutnya, Application Program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi adalah Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, MIOB, OpenOffice, dan lain-lain. Nomor 2 yaitu software berdasarkan distribusinya. Pertama, freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Biasanya perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. Selanjutnya, adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer pengguna. Selanjutnya, spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data dari komputer lain. Selanjutnya, open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL, General Public License. Selanjutnya, shareware, yaitu perintah lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis
biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunanya untuk waktu terbatas, misalnya 30 hari. Yang ketiga, fungsi dari software system. Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Selanjutnya, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Yang keempat, manfaat dari software system. Software sebagai produk merupakan manfaat software dijadikan sebuah produk yang dapat dijual kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan, misalnya sistem kasir, sistem pos, sistem keuangan, dan lain-lain. Sistem tersebut bersifat paten yang dibuat oleh perusahaan tertentu yang kemudian dijadikan produk dari perusahaan tersebut yang dapat dijual kepada perusahaan lain yang membutuhkan. Biasanya produk software ini diberi nama yang dijadikan tren atau ciri khas dari perusahaan tersebut. Misalkan dari perusahaan Bitcode, semua produk aplikasi yang dibuat diberi nama Bit, yaitu Bitfinance, Bitkasir, BitAdsense Online, dan lain-lain. Kegunaan software sebagai produk ini telah diterapkan di Jepang dan negara-negara barat. Selanjutnya, software sebagai bisnis, yaitu bisnis yang dilakukan dengan menciptakan sebuah software yang dapat memberikan penghasilan secara terus-menerus dari software tersebut melalui jalur bisnis. Software yang dibuat lebih pada pendekatan memberikan layanan atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan membayar lisen atau sewa. Software sebagai proyek, yaitu seorang individu atau perorangan atau suatu perusahaan yang menjadikan software hanya sebagai proyek untuk mendapatkan penghasilan. Pembuat software hanya akan membuat software ketika ada permintaan dari user. Dan ketika software telah selesai dibuat, berakhir pula software tersebut sebagai software milik pembeli. Kegunaan software sebagai proyek ini banyak diterapkan di Indonesia. Itulah sebabnya software di Indonesia susah berkembang. Biasanya yang menggunakan software sebagai proyek ini adalah mahasiswa dan software house. Mereka tidak membuat software sebagai produk mereka, melainkan membuat software ketika ada permintaan dari user. Selanjutnya kesimpulan dari sistem software, yaitu perangkat lunak memiliki arti sebagai media yang menjembatani setiap pengguna dengan perangkat keras. Karena perangkat keras itu sendiri tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perangkat lunak. Pengelompokan dari perangkat lunak dapat dijabarkan diantaranya sistem operasi, program utility, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak zaman ini semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara, gambar, dan lain-lain. Perkembangan software yang paling pesat saat ini dapat dilihat dalam bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.